gagal bayar 15 juta rupiah di aplikasi Indodana masih aman 100%. Jadi teman-teman yang telat bayar di aplikasi Indodana wajib banget untuk menyimak video ini, karena memang untuk gagal bayar di aplikasi Indodana itu nggak semengerikan yang kita bayangkan gitu. Teman-teman katakanlah gagal bayar 15 juta, 20 juta, 30 juta, itu resikonya ya cuma itu aja kalau di aplikasi Indodana. Karena di Indonesia yang masalah utang piutang itu ranahnya itu ranah perdata, bukan ranah pidana. Jadi teman-teman mau punya utang 50 juta, 100 juta dipinjol, itu tetap masuk di ranah perdata, yang mana teman-teman nggak bisa digugat di pengadilan terus dijebloskan ke penjara, itu nggak bisa gitu. Karena memang aturan undang-undang di Indonesia seperti itu. Aturannya itu hutang piutang itu masih di ranah perdata, yang mana teman-teman nggak ada kaitannya dengan penjara, nggak ada kaitannya nanti dihukum berapa tahun mendekam di penjara, itu nggak ada gitu. Jadi di sini teman-teman ya bisa tenang lah. Separah-parahnya teman-teman telat bayar itu resikonya nggak semengerikan dibandingkan resiko orang nyuri helm, nyuri motor. Nah itu resikonya lebih parah gitu, karena itu masuk di ranah pidana. Padahal nyuri helm itu palingan nominalnya berapa sih? Palingan 500.000 lah gitu nyuri helm. Tapi teman-teman yang telat bayar di pinjaman online padahal nominalnya lebih besar, 20 juta, 50 juta, itu dari segi resiko hukuman itu ya lebih ringan gitu. Karena ini hukumannya itu bukan penjara, tapi di ranah perdata gitu. Jadi yang ini yang bisa teman-teman pahami, biar teman-teman itu nggak mikir yang macam-macam. Jadi kalau telat bayar di aplikasi Indodana ya sebenarnya risikonya ya cuma itu saja. Dan juga resiko yang perlu kita perhatikan yaitu resiko dislik OJK alias B-checking. Nah ini juga perlu kita pahami. Sebenarnya kalau kita dislik OJK itu datanya masuk, kalau kita telat bayar ya otomatis kita nggak bisa mengajukan di pinjol yang lain. Jadi kalau kita telat bayar di aplikasi Indodana ya otomatis kita nggak bisa mengajukan di pinjol yang lain untuk mengajukan pinjaman gitu. Tapi kalau menurut saya ya ini malah bagus gitu, karena kita bisa terhindar dari yang namanya gali lubang tutup lubang. Bayangkan kalau teman-teman itu takut datanya itu masuk di slik OJK, teman-teman itu pasti ngelakuin apapun biar data di slik OJK itu jadi bersih. Kayak misalnya gali lubang tutup lubang, ambil di pinjol lain buat nutup di aplikasi Indodana, ambil di pinjol lain buat nutup di pinjol yang sebelumnya dipakai gitu. Dan ini malah berantakan gitu teman-teman. Ya memang di slik OJK itu bersih, tapi kalau akhirnya hutangnya makin banyak di banyak pinjol, ya akhirnya ujung-ujungnya tetap nggak bisa terbayar juga gitu. Akhirnya ya tetap di slik OJK akhirnya tetap jadi jelek gitu, karena ujung-ujungnya kalau nggak bisa dibayar di aplikasi yang selanjutnya ya teman-teman bakal jelek juga di mata slik OJK gitu. Jadi yang penting teman-teman kalau masalah gagal bayar ya udah gagal bayar saja gitu. Nggak bisa membayar ya gimana lagi. Kalau memang ada aset yang bisa dijual untuk melunasi ya teman-teman bisa jual saja untuk melunasi. Misalnya aja punya HP 2, yang satu dipakai, yang satu enggak, ya yang enggak dipakai itu bisa dijual gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menjual apa yang kita punya tapi hutang tetap ada, ya udah kita galbay dulu nggak masalah gitu. Ada DC yang datang ya hadapi, ada penagihan lewat jalur online ya kita respon saja gitu. Ya memang itu yang bisa kita lakukan sambil pelan-pelan kita ikhtiar, sambil pelan-pelan kita kumpulin duit, karena yang namanya hutang itu saya yakin pasti bisa diatasi kok, asalkan hutangnya ini benar-benar kita pakai buat kebutuhan gitu. Tapi kalau kita pakai hutang untuk keinginan yang mana ini di luar kehendak kita, beli mobil, beli motor yang nilainya fantastis, ya ini nggak bakal ada ujungnya. Tapi kalau kita hutang sekedar buat makan, buat keperluan hidup yang mana ini harus dicukupi, ya ini pasti ada solusinya gitu. Karena yang namanya rezeki itu pasti dikasih sama Allah buat kebutuhan kita sehari-hari.